Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali di hari yang cerah dan indah ini saya bisa kembali menemani para bakti lovers yang sedang berbahagia dimanapun kalian berada. Seperti biasanya, teman-teman bakti lovers akan saya temani dalam program acara Unek-unek berkualitas bersama Bakti. Nah, sedangkan untuk kesempatan hari ini saya ingin mengeluarkan segala asa dan juga beban pikiran saya yang sudah terlalu lama sekali terpendam dalam kalbu sanubari ini, yaitu pada hari ini mengenai tentang demokrasi. Nah, oleh sebab itu dipersilahkan bagi teman-teman Bakti Lovers untuk membuka slide bab materi demokrasi. Silahkan. Baiklah, seperti biasanya, pertama-tama kita ingin berkenalan terlebih dahulu dengan apa itu yang disebut sebagai demokrasi. Kita ingin mengenal lebih dalam apa itu demokrasi, kita cari definisinya. Secara sederhana, seperti yang diketahui, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ada dua kata, demos dan kratein atau kretos. Demos artinya rakyat, sedangkan kretein artinya kekuasaan. Jadi demos dan kretein jika digabungkan adalah kekuasaan oleh rakyat atau rakyat yang berkuasa. Sedangkan menurut Oxford Learner Dictionaries, demokrasi adalah a system of government in which all the people of a country can vote to elect their representatives. Fair and equal treatment of everyone in an organization, etc., and the right to take part in making decision. Yaitu suatu sistem pemerintahan di mana semua masyarakat di dalam negara bisa vote atau bisa memberikan suaranya untuk memilih wakil-wakil mereka. Selain itu disebutkan adanya fair and equal treatment of everyone. Jadi ada perlakuan yang adil dan juga setara oleh setiap orang di dalam organisasi tersebut. Dan orang-orang tersebut mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijaksanaan. Jadi itulah menurut Oxford Learner Dictionary, demokrasi berarti adanya pemilu, adanya wakil rakyat, adanya perlakuan yang adil dan setara bagi semua orang, dan juga adanya hak untuk turut berpartisipasi dalam kebijakan pemerintahan. Itu yang bisa kita ambil menurut definisi demokrasi menurut Oxford. Kemudian kita cari lagi definisi yang lain. Sedangkan menurut International Commission for Jurists juga mendefinisikan demokrasi yaitu suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil-wakil yang dipilih oleh mereka dan yang bertanggung jawab kepada mereka melalui suatu proses pemilihan yang bebas. Kemudian Abraham Lincoln juga pernah mendefinisikan demokrasi pada tahun 1858 sebagai government of the people, by the people, for the people, atau pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan tertinggi di negara tersebut adalah rakyat. Jadi itulah Bakti Lovers, demokrasi, unek-unek yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, seperti yang sudah pernah saya sampaikan, mungkin Bakti Lovers masih ingat saat kita pertama kali bertemu mengenai ciri-ciri demokrasi menurut International Commission of Jurists di Bangkok tahun 1965.
yaitu ciri-ciri demokrasi antara lain adalah adanya perlindungan konstitusional, kemudian adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, kemudian kebebasan untuk menyatakan pendapat, kemudian adanya pemilihan umum yang bebas, kemudian adanya kebebasan untuk berorganisasi dan beroposisi, kemudian adanya pendidikan sivik atau pendidikan kewarganegaraan. Jadi itu adalah 6 ciri demokrasi yang harus dimiliki oleh suatu negara yang mengklaim bahwa negara tersebut adalah negara yang demokrasi atau demokratis. Jadi bagaimana pendapat dari Baki Loversnya, apakah negara Indonesia kita ini sudah pantas untuk disebut sebagai negara yang demokratis gitu? Nah, kalau dari segi syarat, negara kita sudah lolos syarat semua ya dari 6 syarat ini, terutama syarat pendidikan sivik atau pendidikan kewarganegaraan gitu ya. Karena kan para Bakti Lovers tentunya ya semuanya sudah pernah mendapatkan pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan sivik ya. Dahulu pernah saya berikan salah satu alasannya, sudah kita diskusikan kenapa kita harus mempelajari pendidikan kewarganegaraan ya. Salah satunya mungkin Bakti Lovers masih ingat ya. Ya, itu benar. Karena pengajarnya selain jomblo, ganteng, cakep, baik hati pula itu ya kan. Itu alasan utama kenapa teman-teman Bakti Lovers perlu untuk bercanda saja ya, Bakti. Nah, kita lanjutkan, itulah ciri-ciri negara demokrasi menurut International Commission of Jurists. Sedangkan ada juga pendapat dari ahli lain yang menambahkan tentang ciri-ciri negara demokrasi. Misalnya ada juga yang menyatakan bahwa negara demokrasi berarti harus ada pemilihan umum, harus ada partai politik, harus ada pembagian kekuasaan, harus ada pers dan media massa yang bebas, dan lain-lain. Nah, kalau sekarang kita lihat di negara Indonesia mengenai adanya perlindungan konstitusional, ini tentu saja di negara kita ada ya teman-teman perlindungan konstitusional, ya jelas ada lah. Sesuai yang sudah saya sampaikan di unek-unek kesempatan kita sebelumnya tentang konstitusi, yaitu bahwa di konstitusi kita, di Undang-Undang Dasar 1945 kita sudah terdapat perlindungan hak-hak asasi manusia bagi rakyatnya. Jadi di sana penguasa akan dibatasi sehingga tidak akan sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Nah, sebaliknya juga di Undang-Undang Dasar juga sudah tercantum kewajiban dari warga negara. Jadi selain penguasa tidak bisa sewenang-wenang, rakyat juga tidak akan anarkis dalam menggunakan hak-haknya atau dalam menuntut pemenuhan hak-haknya. Jadi akan terdapat dinamisme atau keseimbangan dalam hak dan kewajiban. Jadi kita sudah lolos syarat adanya perlindungan konstitusional. Kemudian adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Itu tentu saja ini merupakan hal yang penting untuk menegakkan keadilan, yaitu adanya kehakiman yang peradilan yang berdiri sendiri, yaitu yang bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya, termasuk di sini dari campur tangan penguasa. Dan tentu saja nih sudah juga di negara Indonesia ya, peradilannya bebas dari campur tangan penguasa agar aturan hukum ini dapat ditegakkan dengan baik dan adil tanpa ada kekhawatiran dari hakim dan adil. Jadi tidak ada kekhawatiran dari hakim dalam memutuskan suatu perkara dari rasa ketakutan ataupun kekhawatiran bahwa mungkin dirinya akan dipecat oleh presiden atau mungkin akan dipenjarakan oleh presiden. Itu karena peradilan kita berdiri sendiri tanpa campur tangan kekuasaan yang lain tadi itu. Kemudian mengenai pembagian kekuasaan, ini merupakan syarat yang penting bagi suatu negara agar disebut sebagai negara yang demokratis atau demokrasi.
Sesuai yang telah saya sampaikan di unek-unek yang lalu tentang materi konstitusi, ada Lord Acton berpendapat bahwa power tend to corrupt while absolute power corrupt absolutely, yaitu bahwa seseorang yang diberikan kekuasaan itu akan cenderung menyalahgunakan kekuasaan tersebut. Sedangkan seseorang yang diberikan kekuasaan yang absolut atau kekuasaan yang tanpa ada batasnya, menurut Lord Acton, orang tersebut pasti akan menyalahgunakan kekuasaannya. Oleh karena itu, bagi seorang penguasa, agar dia tidak sewenang-wenang, agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya, agar tidak berubah menjadi seorang tirani, seorang yang memimpin berdasarkan kekuatan belaka, maka kekuasaan dari kepala negara tersebut haruslah ada pembagiannya. Nah, kalau di Indonesia sendiri tentu saja sudah diketahui, sudah ada pembagian kekuasaan secara horizontal, yaitu kekuasaan legislatif atau kekuasaan membentuk hukum, membentuk undang-undang, yaitu oleh lembaga DPR, MPR, dan DPD. Kemudian ada juga kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang atau melaksanakan pemerintahan, yaitu dilaksanakan oleh kepala negara, oleh menteri, oleh sampai bawah, sampai kepala daerah, sampai camat, sampai lurah. Itu adalah kekuasaan eksekutif. Kemudian yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif atau kekuasaan menegakkan undang-undang atau kekuasaan kehakiman. Ini tentu saja sudah pada lembaga kehakiman oleh Mahkamah Konstitusi, oleh Mahkamah Agung, dan badan peradilan yang berada di bawahnya, baik itu di peradilan umum maupun peradilan khusus, yaitu antara lain peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Sedangkan pembagian kekuasaan secara vertikal sudah terdapat otonomi daerah. Jadi pembagian kekuasaan tersebut adalah salah satu upaya agar kepala negara tidak mempunyai kekuasaan yang terlalu besar, karena dikhawatirkan kekuasaan yang terlalu besar akan bisa digunakan untuk disalahgunakan sehingga menyengsarakan rakyat dari suatu negara. Baiklah, Bakti Lovers, itulah tentang pembagian kekuasaan. Mungkin saat ini saya ingin memberikan kuis kepada para Bakti Lovers. Bagi yang ingin menjawab bisa menghubungi saya melalui pesan suara di aplikasi ini. Nah, jadi agar kita bisa mengenal lebih dekat begitu. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan adalah setelah Bakti Lovers mengetahui tentang pembagian kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif, saya ingin bertanya, kemudian kepolisian atau polisi itu berada di kekuasaan yang mana? Atau apakah kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif, atau yang mana? Gitu. Silahkan dijawab melalui aplikasi ini. Ya, terima kasih, Bakti Lovers. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bakti Lovers yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk berpartisipasi menjawab kuis saya tadi melalui kiriman pesan suara di aplikasi ini. Nah, ini berarti kan banyak Bakti Lovers yang perhatian dan sayang dengan saya ya. Ya, meskipun kita tidak bisa bertatap muka secara fisik, secara langsung ya, tapi hati saya ini sudah rindunya sudah lumayan lah terobati dengan mendengarkan suara dari Bakti Lovers tadi. Terima kasih. Baiklah, kita lanjutkan saja mengenai negara demokrasi. Nah, tadi di awal kita sudah membahas tentang pengertian bahwa dalam negara demokrasi terdapat ciri-ciri
bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, ini secara prakteknya dilakukan melalui pemilihan umum atau pemilu. Nah, pemilu ini bisa dikatakan sebagai wujud pelibatan masyarakat dalam proses politik, baik itu pemilu untuk memilih kepala negara maupun pemilu untuk memilih wakil-wakil rakyat. Sedangkan suatu pemilu dapat dikatakan aspiratif dan demokratis apabila telah memenuhi prinsip-prinsip yang berlaku. Sedangkan di Indonesia sendiri prinsipnya dikenal dengan istilah luber jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Apa itu luber jurdil? Yaitu bahwa langsung, berarti rakyat memilih secara langsung, mempunyai hak untuk memilih secara langsung, memberikan suaranya sesuai dengan hati nuraninya tanpa kewajiban harus diwakili atau harus melalui perantara. Kemudian yang kedua, umum, itu berarti setiap warga negara yang telah memenuhi syarat, yaitu sudah 17 tahun ke atas atau sudah menikah, berhak untuk memilih. Sedangkan jika berumur 21 berhak untuk dipilih. Nah, jadi adanya jaminan kesempatan yang sama yang berlaku secara menyeluruh bagi seluruh warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat, dan tidak ada diskriminasi baik itu dari suku, dari agama, dari ras, antar golongan, status sosial, jenis kelamin, apalagi tidak ada diskriminasi. Semua warga negara yang telah memenuhi syarat umum mempunyai hak untuk memilih. Kemudian bebas, artinya para pemilik suara bebas menentukan pilihannya tanpa ada paksaan, tanpa ada tekanan, intimidasi dari siapapun ataupun rasa takut dari siapapun, karena dijamin keamanannya. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah rahasia. Jadi pada prinsipnya pemilu itu rahasia, yaitu dijamin bahwa dalam proses pemilihan tidak akan diketahui oleh orang lain, oleh siapapun, karena tidak ada CCTV yang mengintai. Jadi hanya pemilih itu dan Tuhan saja yang tahu. Nah itu juga, tapi ya perlu kerjasamanya dari pemilih itu sendiri, karena kadang-kadang kaum milenial ini saat mencoblos dari proses pemilu kan lalu selfie sendiri itu di dalam ruangan tertutup, di bilik tertutup, malah di selfie kemudian disebarkan ke Instagram, ke lain-lain. Jadi sudah tidak rahasia lagi itu. Jadi tidak rahasia lagi, itu adalah pilihannya dari pemilih. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah jujur, bahwa setiap pihak, yaitu pemilih, penyelenggara pemilu, partai politik, pengawas pemilu, nah itu dalam proses pemilunya harus bertindak secara jujur sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian adil, diharapkan dalam proses pemilu ini tidak ada kecurangan karena semuanya mendapatkan perlakuan yang sama. Nah, jadi kalau sudah sesuai dengan prinsipnya luber jurdil itu, insya Allah pemilu yang aspiratif dan demokratis akan benar-benar memberikan negara Indonesia ini para pemimpin yang benar-benar mewakili rakyatnya, benar-benar akan memimpin rakyatnya dengan sebaik-baiknya. Yang dipikirkan adalah untuk bangsa dan negara, tidak memikirkan secara pribadi, keuntungan pribadi ataupun keuntungan kelompok hanya kepada partai pemilu saja, hanya untuk dinasti keluarganya saja. Tidak akan. Jika pemilunya itu baik, maka insya Allah hasilnya pun juga akan sangat berguna bagi bangsa. Kemudian ada juga pihak yang berpendapat bahwa salah satu ciri dari negara demokrasi adalah adanya partai politik. Nah, terutama di negara Amerika,
Clinton Rochester menyatakan bahwa no America without democracy, no democracy without politics, and no politics without parties. Ya, artinya bahwa tidak ada Amerika tanpa demokrasi, tidak ada demokrasi tanpa politik, dan tidak ada politik tanpa partai politik. Jadi ini lebih menekankan pentingnya keberadaan politik dalam kehidupan demokrasi. Menurut Everett Colette Jr. juga menyatakan bahwa partai politik merupakan children of egalitarianism, yang berarti bahwa merupakan suatu keniscayaan atau suatu keharusan bahwa di dalam suatu negara demokrasi modern harus ada yang namanya partai politik. Sedangkan di Indonesia, menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, partai politik adalah suatu organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 menjabarkan tentang fungsi atau peran dari partai politik di pasal 11-nya. Yang pertama adalah sebagai pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, menciptakan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat. Ketiga, menyerap, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. Keempat, sebagai partisipasi politik warga negara Indonesia. Yang kelima, untuk rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Jadi itulah tadi salah satu ciri dari negara demokrasi, yaitu adanya partai politik yang di Indonesia juga sudah diakomodir dengan adanya di konstitusi kita di pasal 28 tentang kebebasan untuk berserikat dan berkumpul dan berorganisasi. Kemudian kita lanjutkan ke ciri demokrasi yang selanjutnya, yaitu dikatakan adanya pers dan media massa yang bebas. Nah, ini sangat penting sekali, pers dan media massa yang bebas dalam suatu negara demokrasi, karena bisa dikatakan pers itu bermanfaat atau berperan untuk mengawasi kinerja pemerintah, kemudian dilaporkan kepada kita, kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Jadi apa yang dilakukan pemerintah, apa yang kebijakan-kebijakan baru oleh pemerintah itu dikabarkan oleh pers kepada kita agar kita bisa mengkritisinya. Nah, sebaiknya juga pers juga berperan sebagai media bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasi, menyalurkan kritik, menyalurkan masukan dalam kebijakan publik oleh pemerintah tadi. Nah, pers juga di sisi lain juga bisa digunakan sebagai sarana sosialisasi program-program kebijakan dari pemerintah kepada masyarakat. Jadi kita tahu banget dari sini peran dari pers dan media ini sangat penting sekali untuk menghubungkan antara pemerintah dengan yang diperintah, baik untuk sosialisasi, baik untuk menyalurkan aspirasi, maupun sebagai mengawasi kinerja pemerintah. Jadi sangat penting bahwa pers dan media massa itu bebas, tidak di bawah tekanan pemerintah. Jika mengkritik pemerintah lalu persnya di penjara, kepala persnya di penjara, persnya ditutup, itu namanya bukan negara yang demokrasi, seperti itu. Namun tentu saja kebijaksanaan dikembalikan lagi kepada kita sebagai konsumen pers dan media massa. Jadi kita juga sebagai rakyat harus pintar, harus jangan mau kita digiring opininya oleh pers dan media massa. Kita harus benar-benar bisa memilih mana pers yang
benar-benar independen, benar-benar tidak memihak, benar-benar tidak berat sebelah, benar-benar tidak ada kepentingan di sana. Kita harus bisa memilih mana berita yang benar, mana yang berita yang hoax saja gitu. Jadi pers yang baik seharusnya dia hanya menyampaikan saja, menyampaikan yang pro bagaimana, yang kontra bagaimana. Kemudian kita sebagai pemakai, kita sebagai penerima informasi, mengambil kebijakan sendiri dari informasi tersebut. Jadi kita tidak digiring opininya agar pro, tidak digiring opininya agar kontra gitu. Kita sendiri juga harus pintar-pintar dalam menerima berita. Jadi itulah Bakti Lovers, ciri-ciri dari suatu negara atau pemerintahan yang demokratis, antara lain saja seperti itu. Dan apakah Indonesia sudah pantas dibilang demokrasi, itu saya serahkan kepada para Bakti Lovers sendiri untuk menyimpulkannya. Namun sebelum itu saya ingin menyampaikan tentang demokrasi menurut Bung Hatta. Jadi beliau menyatakan pendapatnya tentang demokrasi atau kedaulatan rakyat. Itu berarti bahwa kedaulatan rakyat adalah pemerintahan oleh rakyat yang dijalankan menurut peraturan yang telah dimufakati dan bermusyawarah. Jadi menurut beliau, apabila demokrasi tersebut, apabila pemerintahan yang dilakukan oleh rakyat tersebut tidak sesuai dengan peraturan, tidak menurut dengan peraturan, dilakukan dengan sesuka-sukanya, tiap golongan rakyat bertindak dengan semau-maunya, itu namanya sudah bukan demokrasi lagi. Pemerintahan itu sudah bukan lagi pemerintahan rakyat lagi, tapi merupakan pemerintahan anarki. Jadi sudah bukan lagi demokrasi, namun merupakan anarki, karena bahkan demokrasi pun, bahkan diperintah oleh rakyat pun tetap harus sesuai dengan peraturan yang telah dimufakati dengan bermusyawarah. Itulah pesan dari Bung Hatta. Jadi teman-teman Bakti Lovers juga harus bisa membedakan mana yang dinamakan dengan demokrasi, mana yang dinamakan dengan anarki. Anarki itu jika rakyatnya sudah semena-mena, dia sudah apa-apa demonstrasi, apa-apa jika tidak dituruti lalu merusak, lalu demonstrasi, apa-apa harus semau-maunya, tidak mentaati peraturan lagi, itu sudah namanya bukan pemerintahan dari rakyat, itu sudah anarki. Kalau sudah hak-haknya, sudah kebebasannya terlalu kebablasan, itu namanya. Kemudian Bung Hatta juga berpesan bahwa dengan adanya demokrasi ini, maka rakyat bertanggung jawab dengan cara menentukan nasibnya sendiri. Bung Hatta berpendapat bahwa rakyat yang sudah mempunyai keinsyafan dan kecerdasan politik hanya mau dipimpin dengan tindakan yang meyakinkan. Sebaliknya, rakyat yang tidak punya keinsyafan politik dan tidak mengerti tanggung jawab hak dan kewajiban warga negara akan mudah sekali mengutus ke dalam Dewan Perwakilan Rakyat anggota yang sebenarnya bukan menjadi wakilnya. Jadi itulah Bakti Lovers yang dipesankan oleh Bung Hatta yang perlu kita cermati. Nah, namun Bakti Lovers, kita juga harus berkaca kepada diri kita sendiri. Apakah negara Indonesia yang kita cintai ini sudah layak disebut sebagai negara yang demokrasi? Kalau kita perhatikan, kan sering sekali pemerintah negara kita mengumbar-umbar atau membanggakan diri di ajang-ajang internasional, menyatakan diri sebagai kami negara Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Kan sering sekali mengumbar itu di ajang internasional untuk meraih perhatian dari negara-negara lain, untuk meraih simpati dari negara-negara lain. Tapi ya itu tadi, apakah kita sudah pantas atau belum untuk bilang negara demokrasi terbesar ketiga secara prakteknya? Pemerintah bisa saja bilang negara terbesar ketiga, ya wajar saja, karena ukurannya yang dipatok itu adalah ukuran berdasarkan banyaknya rakyat di suatu negara demokrasi. Dari banyaknya rakyat, bukan dari apakah kehidupan kenegaraannya sudah demokrasi atau belum. Ya wajar saja ketika yang pertama adalah
Amerika Serikat, yang kedua India, yang ketiga Indonesia. Ya jelas saja kita jadi negara terbesar ketiga negara demokrasi. Namun menurut penelitian dari luar negeri, mereka menghitung mengenai indeks demokrasi di dunia, dan ternyata bangsa Indonesia ini di tahun 2018 masuk peringkat negara ke-65 indeks demokrasi. Jadi kita bukanlah negara terbesar ketiga, tapi menurut penelitian ini kita Indonesia menempati peringkat ke-65 dari 167 negara dunia yang diteliti.